Masa gue diem aja gitu. Jadi karena rupanya teman gue ini teman tukang belanja, nah inilah dia, Helmi ya. Ya, tamu saya kali ini sahabat saya. Wah, ini orang gue kenal waktu dia susah. Komentator saya dari sekarang sama-sama susah maksudnya waktu itu. Sekarang dia bos banget. Hasani Abdul Ghani. Gini dulu dong. Waduh. Udah jadi bos. Siapa yang bos pokoknya? Semua jadi bos. Dan dia setahun yang lalu ya nulis buku ini. Iya. Ya, jadi saya ngundang dia. Karena dia adalah, menurut saya adalah salah satu orang yang fasih banget. Ya, bicara tentang sport marketing. Bukan teori, dia melaksanakan. Beliau adalah Dirut Mahaka Sport. Dulu CEO Mahaka Sport. Sekarang? Sekarang jadi presiden komisaris. Komisaris. Ya, mendatangkan banyak sekali, membuat event banyak sekali, baik olahraga maupun musik ya. Ya. Betul. Menghidupkan pertama kali Piala Presiden, itu catat Pak Hasani. Dan dia adalah yang mencari uang Asian Games. Dapatnya 1 triliun, berapa triliun? Targetnya 1,5 triliun. Dapatnya? Alhamdulillah 1,9. Hasani Abdul Ghani, orang Aceh. Pakai tipu aja. Pakai tipu-tipu dikit. Kami dulu dia saking susahnya jual laptop ke saya dulu. Hidup ini memang harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Kalau datar terus dari kecil udah kaya, Udah menarik. Miskin, Ya. kaya dikit, miskin lagi. Tapi kalau bisa di ujung-ujung, jangan miskin lagi. Jangan miskin lagi. Berat buat tenaga udah selesai. Kata Anwar Muhadi, kalau kaya itu usahakan jangan miskin. Ya. Kalau miskin cucu udah mau datang gitu. Betul. Saudara menjauh katanya kalau miskin. Oh, tapi jangan terlalu kaya juga. Iyalah, itu relatif. Nanti dikejar tukang pajak. Jadi saya kenal beliau, ini teman saya seperjuangan. Dulu saya adalah presenter basket. Wah, beliau ini pokoknya berjuang. Karena dia ada di New York. Sementara saya cuma pernah 10 bulan di Amerika, pulang, saya menguasai basket NBA. Bersaing dengan Ari Sudarsono. Saya tahu dia merasa dia lebih jago tentang NBA. New York Knicks. Wah, dia berusaha mendepatin kita. Akhirnya, tahun berapa tuh San? Yang kau jadi komentator gue ya? Lupa ya, 19 berapa ya? Zamannya Orlando. 95 ya? Orlando Magic lawan Houston. Ya? Iya, Orlando lawan Houston. 95. 95 betul. Soalnya 94 World Cup benar. Jadi dia udah mulai nulis-nulis di bola waktu itu ya? Sebenarnya saya nulis di bola itu mulai tahun 1990. Iya, dia udah nulis-nulis di bola. Jadi dia zaman Yayu Basuki pertama kali masuk 20 besar. Masuk 20 besar. Ya, jadi beliau ini dulu bukan geng saya itu Agus Mauro, Renat Tawas, Abi Santoso. Hai Abi, sekarang dia udah ganti profesi, jangan dibahas lah. Halo Abi. Pernah ketemu dia soalnya. Oh iya. Jadi satu hari saya disuruh mengcover NBA Final. Oke. Ya kan Houston melawan Orlando. SCTV kirim. Final kita kirim ke sana. Budgetnya untuk komentator nggak ada. Ya waktu itu mau bawa Reinhardt gitu. Kita bilang ya udahlah, itu ada orang Indonesia di New York getol kali tuh mau jadi komentator. Dia aja menghemat budget. Muncullah beliau, Hasani Abdul Ghani. Itu ada ceritanya. Gimana? Saya udah di RCTI. Iya. Oh ya, waktu itu akhirnya RCTI marah sama saya. Iya. Diambil sama SCTV. SCTV iyalah. Tapi saya perasaan waktu itu kayak orang top bener. Iya. diambil. Aduh. Sekarang nggak dipanggil-panggil lagi, udah tua gitu. Oke, itulah Hasani Abdul Ghani. Jadi menarik banget. Jadi pertama kali. Jadi cerita itu dong kita belanja. Kita bertemu di Houston tuh. Wah, dia pasti betul. Karena orang Aceh biasa berjuang gitu. Begitu komentator dia kenceng banget suaranya gitu. Pulang sana agak kalem dikit lah gitu. Jadi satu hari karena kita sama-sama darah Sumatera bertemu tuh langsung cocok. Iya kan? Jadi karena waktu itu sama-sama miskin. Betul, ya sama miskin lah. Tipu Aceh sama bual Palembang.
Jadi dulu dolar masih 1.700 kali ya. 1.300. 1.300 dolar. Wah, saya dulu dapat honor itu langsung belanja gila-gilaan. Iya. Ya, jadi saya waktu itu kami nginep kalau nggak salah mainnya Houston itu di Houston Summit. Ya. Houston Summit. Hotelnya di situ juga. nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ. Di bawah hotel mall. Yes. Wah, saya belanja mah gila-gilaan. Uang banyak lebih karena dolar masih 1.300. Yang lucu Hasan nih orang New York ikut belanja. Ikut belanja. Terus ceritain dong. Iya. Itu sebenarnya terpengaruh. Terpengaruh. Karena gue biasanya kalau ada temen belanja, masa gue diem aja gitu. Jadi karena rupanya teman gue nih teman tukang belanja, nah inilah dia. Helmi ya. Jadi dia ikut belanja, sampai dia kehabisan honor, duit dia jual laptopnya. Saya kan compact ya. Compact. Wah, saya Masih ada nggak merek itu? Udah nggak ada lagi? Nggak tahu saya. Merek Jadi compact masih ada. itulah awal persahabatan kami ya. Jadi tapi setelah itu kami jadi like dekat brothers. sekali. Like brothers. He's my big brothers. Dia pulang gitu Saya ke pulang, Indonesia. saya nginap di rumah kan. Ya, Masih, Bekasi. Bekasi masih di Jati Bekasi. Mulia. Masih mobil. Saya cerita ya. Nggak apa-apa, Kijang Kencana Merah. Belakangnya ada logo Chicago Bulls. Yes. Iya, rumah saya pun ada logo Chicago Bulls. Luar biasa. Pesannya, Pertama ya. yang saya bangga benar Kenapa? melihat Helmi hari ini. Iya. Apalagi saya baru pertama ke rumah ini. Saya tinggal dulu di BTN. BTN Luar kecil. biasa. Luar biasa. Apalagi ya sana. Luar biasa. Ya, nikmat lah ya. Iya. Artinya Terus you enjoy. kami dulu, cerita dong Sat, kita dulu dia pulang, itu kami dulu mau membuat tabloid Yes. bola. Kita- Tabloid basket. Ya, saya kan pulang 1996 Ya, dari Amerika. dari New York. Dari New York. Ya. Akhirnya waktu itu kita membuat tabloid basket. Ya. Awalnya ceritanya sama Ari Sudarsono, Ya. tapi nggak jadi. Akhirnya saya ajak Helmi kan. Ya. Kita mau itu, tiba-tiba kena krisis. Kena krisis. Ya. Krisis 97. Akhirnya kita give up kan. Ya. Karena investor kita juga udah nggak ada. Mm. Kita sebenarnya itu siup terakhir. Yang keluar. Zaman itu menerbitkan koran tabloid itu ada siup dan itu mahal, Luar biasa. susahnya luar biasa. Kita dibantu oleh Pak Sondang waktu itu ya. Pak Sondang dan Pak Astioso. Ya, Sondang Napitupulu. Karena itu Sondang Meliala. Meliala, Sondang Meliala, mendiang. Mendiam, almarhum. Beliau udah pergi. Saya udah pengurus Perbasi waktu itu zaman Pak Sutioso. Ya, Pak Astioso kena pengurus. Ya. Ketua PB Perbasi, PB karena Perbasi. kita mau buat tabloid basket, Dia beliau dukung, ya. Dia dukung. Nah, akhirnya kena kondisi krisis Ya. Asia waktu itu. Ya. Indonesia kena paling 98. 97 98. 9798. Krismon. Krismon. Akhirnya kita batal. Ya. Saya balik ke New York. Saya balik ke New York, terus nggak lama saya dengar Helmi Yahya udah jadi someone. Waktu saya pulang tahun berapa? Saya pulang for good 2001. Saya nggak bisa sentuh lagi ya Helmi Yahya. Ya, Sudah jauh sekali. Iya. Tapi kita bertemu masih makan di warteg lah. Ya. Saya itu gini-gini. Tapi gua pride, gua salut. Perjuangan itu ternyata tidak mudah. Ya. Dan saya lihat stabil. Artinya kalau stabil itu kan diridoi ya. Ya. Sesuatu yang kita buat itu kan bukan sesuatu yang Ya. instan. Gitu. Betul. Jadi Melalui proses. By proses. Melalui darah dan perjuangan gitu. lah. Itu seharusnya buat generasi muda melihat kita kan. Ya. Ya, hidup ini kan nggak sesimpel yang dia lihat gitu. Cuma kan masa kita harus buka itu. Gak apa-apa. Saya tidak pernah malu menceritakan betapa susahnya saya dan betapa berat perjuangan saya. Bapak saya pedagang kaki lima pun saya santai aja karena itu jadi bagian dari pride saya. Jadi lucu saya dengan Hasan itu. Kami dulu habis-habisan, investor kami dulu duitnya habis-habisan untuk mengejar siup. Begitu siupnya dapat menerbitkan tabloid basket itu, setelah itu siup udah nggak ada gunanya lagi. Iya. Boleh dikatakan kita siup terakhir. Siup terakhir buat Republik Indonesia. Zaman Pak Armoko itu, Iya, Pak Armoko. mencari siup itu, wah susah ya. Wah, investnya bisa bertahun-tahun. Iya. Iya, bayangin tuh, bertahun-tahun kita udah punya kantor kita di Kanindo dulu ya. Kanindo. Wah, udah bayar Kalau pegawai. soal itu kita udah settle. Iya. Cuma ya nggak didukung oleh karena kondisi di ekonominya waktu Iya. itu 98. Begitu keluar, Krismon,
Ya. Habis itu, setelah itu, SIUP itu nggak ada gunanya gitu. Betul. Dulu SIUP itu surat izin usaha penerbitan. Benar. Aduh, siapa dulu anaknya Pak Sondang yang di TV gitu? Lupa saya. San, setelah itu Hasani begitu pulang, Dian bertemu dengan dipanggil oleh Erick Thohir. Saya ketemu Erick itu 2001, pas ulang tahunnya dia. Di New York? Di New York, Oke. bulan Mei, 30 Mei. Oke. Ulang tahun, ngobrol, dia ngajak saya pulang. Sebenarnya dia nggak ngajak, dari pertama bertemu itu kita ngomongnya asik, kayak kita ngobrol pertama gitu. Iya. Dia bilang gini, gue enak bener, nyambung bener ngomong sama abang, dia panggil gue abang. Besok ngapain bang? Gue bilang, besok gue kerja. Pulang kerja waktu itu summer, jadi jam kan kalau summer di New York kan 8:30 baru matahari turun terbenam. Terbenam. Jadi pulang kantor jam 5 gue singgah dia, jemput dia, jalan lagi 3 hari tuh. Di hari terakhir dia bilang gini, bang antar gue ke airport. Oh mobil gue jelek, ya kan? Mobil gue jelek, VW Jetta itu. Oh dia bilang, gue juga mobil gue VW juga bang waktu di LA. Yaudah gue antar pulang ke airport. Di dalam perjalanan dan di airport dia JFK? Bilang, Airportnya JFK? No, waktu itu di New York. Di New York? Di New Jersey, oke. Dia bilang, bang bantu gue dong pulang ke Indonesia. Ya. Saya mau ambil INTV waktu itu. Dia bilang, oke. Gue butuh orang yang enjoy, yang enak, yang bisa gue percaya gitu. Ya udah, ambil keputusan, gue pulang. Saya minta izin keluar dari perusahaan. Oke. Saya pindah itu pas hari 9/11. 9/11 bom yang ditabrak World Trade Center. Itu hari itu saya moving. Barang-barang diangkat dari rumah karena kan for good. Pulang for good, saya bawa pulangnya pakai. Emang kantornya di Twin Towers? No. Saya di kantor saya di Midtown. Oh, oke. Twin Tower kan di downtown. Oke. Nah, hari itu saya barang-barang yang saya bawa pulang ke Indonesia itu bawa pulang pakai laut. Jadi barang itu diangkat pakai kargo hari kejadian itu. Oke. Nah, 2 minggu setelah itu kan saya pulang. Nah, saya pulang di Newark, lewat Newark. Newark itu kan ada salah satu pesawat yang jatuh di Philadelphia. Ya. Wah, gua hampir nggak lewat, muka dan nama kan muka Arab gitu. Ini temannya teroris nih. Iya. Jadi alhamdulillah karena pulang keluarga. Nama Hasani Abdul Ghani. Iya, betul kan. Oke. Jadi karena pulang keluarga, anak saya yang diinterview. Ya alhamdulillah emang kita nggak ada apa-apa ya. Yeah. Kita pulang. Nah waktu pulang, saya nggak langsung ketemu Erick. Karena saya pikir dia batal. Jadi seminggu sebelumnya, setelah barang saya pindah, dia telepon saya. Dia batal, nggak ada INTV-nya. Yeah. Ya udah gue bilang, tapi gue nggak mungkin lagi. Udah keluar kerja, barang udah gue kirim. Jadi udah pulang ke Indonesia, ketemu sama Rifki. Muhammad Rifki. Teguh Rifki. Ya saudara kita Aceh lah. Ya, kakaknya Rafli. Kakaknya Rafli. Sekarang anggota DPR lah, Demokrat ya? Sekjen Demokrat. Ya, Sekjen Demokrat. Bang, ngapain? Nggak. Yuk bantu saya buat film. Buat film lah kita. Film yang mana? Namanya Triple X. Wah, dia Boston. Saya New York. Direkturnya keluaran LA. Hollywood. Jadi American minded kan? Wah, kita standarnya udah standar Hollywood. American. Baru berapa scene udah habis 150 juta. Tiba-tiba keluar film Jelangkung. Dengan 100 juta meledak. Gimana nih? 10 juta belum selesai. Udah 150 juta kita baru sekian scene. Wah, semua investor kita mundur. Ternyata kan, ya waktu itu kalau sekedar filmnya ceritanya ngeri-ngeri pakai hantu-hantu gitu. Hantu-hantu, ya gambarnya blur-blur sedikit oke lah. Sedangkan kita pakai Panavision. Harus sewa dari Hong Kong. Ya pasti meledak lah angkanya. Setelah lihat film Jelangkung meledak, udah kita mundur. Akhirnya nggak jadi. Filmnya nggak selesai? Nggak selesai. Padahal bintang filmnya Rendra main. Wow, top-top semua. Kalau jadi mungkin, tapi saya yakin nggak jadi betul. Angkanya gede banget. Tapi itulah, terlalu idealis. Jadi saya belajar dari situ. Boleh sok Amerika, tapi itu di Amerika.
Kalau ke Indonesia, jangan sok-sok Amerika. Nggak jalan. Oke, terus. Boleh bawa sesuatu yang positif, tapi Oke. sesuaikan dengan di sini. Oke. Makanya McDonald itu di seluruh dunia Nggak ada nggak nasi. ada bubur ayam, Nggak ada nasi. nggak ada bubur dan nasi. Kentucky Cuma di nggak ada, sini. cuma Cuma ada di di sini. sini. Jadi Amerika aja menyesuaikan sama kita. Localize. Jadi jangan sok-sok Amerika di sini. Sesuaikanlah dengan Yes. Beradaptasilah. Beradaptasilah dengan lokal. Ya, kalau nggak seumur umur kita frustasi. Terus akhirnya ketemu Erik juga. Akhirnya Erik cari-cari saya. Hmm. Kemana nih? Rifki itu yang ketemu Erik. Hmm. Dia bilang, Erik, Bang Hasan ini sama saya sekarang. Oh, mana dia? Akhirnya kita teleponan. Erik waktu itu baru bawa tim basket, baru pertama rebut perak di SEA Games. Dia buat celebration di Kemang. Saya datang ketemu, Bang, jadi gimana nih? Kan itu gagal lah NTB. Jadi gimana? Gimana udah. Lahirlah kita buat Mahaka Sport. Mahaka Sport. Tahun 2002. 2002. Dan 3 tahun awal, Erik udah give up. Karena nggak jalan. Mimpi kita yang tadi serba Amerika, ternyata Jalan lagi. di sini. Apa San, Pak, proyek-proyek yang gagal di 3 tahun pertama itu? Kita kan berpikir olahraga itu sudah matang seperti di Amerika Eropa. Ya. Ternyata begitu kita masuk kemari, sport itu belum disentuh. Belum menjadi industri. Belum menjadi industri. Ya. Baru sekedar euforia. Ya. Orang yang bekerja di situ yang mungkin dapat pekerjaan, Ya. yang pemain bola mungkin nanti bisa kerja di mana. Ya. Belum gitu. Waktu itu saya mengusulkan dalam beberapa seminar gitu, kenapa nggak dibuat jadi perusahaan dengan profit oriented gitu, jangan lagi model yayasan segala macam. Wah, nggak didengar, gitu. Tapi setelah nggak lama kemudian AFC melalui FIFA minta ke AFC dibuat harus ada punya standar. Sebenarnya standar itu yang udah awal kita omongin gitu. Itu pernah saya ngomongin dengan Pak Nurdin Halil, waktu itu dia ketua PSSI. Lalu saya buat juga bagaimana membelanjakan uang dengan misalnya kita punya dana berapa harus kita belanjakan, pemain termahal berapa, medium berapa, rata-rata berapa, itu ada gitu. Kalau kita lihat di Amerika itu sudah ada model kayak gitu. Pak Nurdin itu tertarik dengan Bisnis modelnya udah ada ya, di sana. bisnis modelnya tertarik dengan apa yang saya omongin. Akhirnya dia ajak saya masuk PSSI waktu itu jadi direktur business development. Oh, zaman Pak Nurdin itu Hasan? Yes. Jadi waktu beliau terpilih kedua, itu think tanknya saya. Saya cuma bilang sama beliau, Pak, sepak bola industri. Sepak bola itu bukan lagi hiburan rakyat. Yes, hiburan rakyat, tapi dia industri. Sama seperti industri-industri yang lain. Dan prospeknya, kalau saya hitung, Pak, huge. Besar sekali. Kenapa? Jumlah penduduk kita besar sekali. Dan penggemar sepak bola yang terbesar. Ya. Jadi potensi ini cuma saya katakan orang berapapun tidak mau keluarkan uang kalau dia tidak merasa tersentuh. Nah, bagaimana kita goda supaya orang bisa keluarkan uang? Oke. Saya waktu itu hitung. Waktu saya pulang itu kira-kira uang 10.000 itu orang udah nggak taruh lagi di kantong. Udah taruh di laci mobil untuk parkir. Nah, itu saya hitung ada 90 juta orang yang sudah bekerja. 97 juta saya hitung. Lalu saya hitung lagi, saya riset pribadi segala macam, ada 40 juta itu orang kaya di Indonesia. Makmur, 40 juta. Di atas rata-rata lah. Yes. 40 juta dengan 10.000 itu udah 10.000 itu kita hitung weekly ya. Itu sudah duitnya udah triliunan. Tapi mereka nggak akan mau kalau mereka nggak merasa enjoy ke situ. Nah, jadi bagaimana kita buat event itu, bagaimana kita buat supaya mereka datang. Ya. Jadi simple as that. Nah, itu mimpi kita waktu itu dengan Erik. Ternyata mimpi itu tidak mudah, hampir bangkrut. Erik bilang, udahlah, Bang, kita tutup aja perusahaan Mahaka Sport. Cita-cita kita kan dulu membuat TV, dapat Jak TV, izin Jak TV. Jak TV. Akhirnya saya masuk di Jak TV. 8 bulan saya nggak tahan di Jak TV.
asik dengar ide orang aja. Saya bilang saya nggak cocok. Wah, ide gue mati nih. Asik dengar ide orang aja. 8 bulan saya bilang sama Erik, bos, gue keluar deh. Gue nggak tahan di TV. Bang, cuma lo yang gue percaya untuk habis duit gue di sini gue taruh, cuma lo yang gue percaya. Sekarang lo keluar. Kami nggak ngomong 3 bulan. Dia marah sama saya. Saya keluar sebenarnya menggedekan lagi Mahaka Sport. Karena waktu itu dapat tawaran buat Crash Bond. Oh, itu top dong ya. Nah, dari situ saya meledak. 2015. Oh, itu meledak ya. Meledak. Alhamdulillah setelah itu nggak miskin lagi. Saya potong. Jadi dulu pun saya, aduh Hasani, kalau ngomong dia jago, kalau bikin event, aduh nanti dulu. Tapi waktu dia membuat event basket dari kota ke kota Crash Bond dengan sponsor, Indofood kalau saya. Enggak, waktu itu Star Mile. Dari kota ke kota. Yes. Ada Awalnya dia tes satu kota. Ada yang dalam cage segala macam ya. Itu dalam cage, jadi dalam kerangkeng orang. Dalam kerangkeng. Jadi sebenarnya saya nonton sebuah film. Dalam film itu cerita di penjara di Amerika. Oke. Jadi orang di penjara itu mainnya dalam kerangkeng, karena kan nggak boleh keluar. Ya. Terus setiap kota di Amerika itu kan ada parknya. Ya, rata-rata begitu. Parknya itu kan kerangkeng juga. Ya. Nah, idenya keluar dari situ, saya buat 3 on 3. Lalu saya lihat, ini penggemar basket ini kan rata-rata anak muda, yang mainnya nightlife, ke klub, kemana-mana. Ya udah, saya gabung dengan DJ, supaya mereka jadi ada musiknya. Itulah hebatnya basket. Karena basket kan bisa ditambah elemen musik, ada fashion di situ, ada dance di situ. Ada dance, ada DJ, ada live musik. Jadi rupanya kombinasi itu melahirkan tren baru. Waktu itu mereka coba satu kota. Waktu dicoba satu kota itu sebenarnya nggak cukup duitnya. Akhirnya kita Mahaka Sport spending lagi. Tahun berapa itu? Tahun 2015 itu. 2015. Kita spend sendiri lagi. Dia lihat berhasil. Dia coba lagi 4 kota. Meledak. Itu rata-rata penonton tidak pernah ada di bawah 5.000. Akhirnya Surabaya terbesar 15.000. Habis kita main di situ tempatnya nggak boleh lagi ada. Karena macet total Surabaya. Di Surabaya di mana ya? Di Plaza Surabaya itu dekat kapal selam itu. Oh, apa itu Plaza Surabaya itu? Jalan PPJ Mahit dekat itu ya. Habis ada kejadian kita itu nggak boleh lagi ada event. Di mana-mana kita dimusuhin. Jadi itulah apa persinggungan saya dengan Hasani ya. Karena saya pun dulu gila-gilaan juga dengan basket. Saya dulu juga promotor. Betul. Pernah datangin Syakil. Ya. Terus saya juga dulu mencatat sebelum Hasani main, saya dulu mencatat satu rekor. Saya bikin All Star pertama Perang Bintang. Iya betul. Saya dengar. Perang Bintang, saya tiru All Star di Amerika. Barat lawan Timur, main Kobatama, pemainnya dipilih oleh penonton. Saya taruh di Istora, meledak di Istora. 15.000 penonton sampai jebol-jebol. Tapi saya rugi. Ya karena sponsornya. Kau tahu lah, nggak perlu kesebut nama ya. Sponsor cuma ngasih 50 juta, tapi ebotnya, bannernya dia semua tuh. Seolah-olah dia biayain miliaran. Saya bilang ini, abis itu saya udah nggak. Abuse. Udah nggak lah. Tapi begitu, wah Hasani gila nembus. Tapi alhamdulillah, saya dari situ, Erik kembali sumringah. Dan dia makin percaya. Yakin sama saya. Ujungnya dia sempat jatuh. Erik itu sempat bukan miskin lah, sempat bisnisnya drop gitu. Nah waktu dia drop itu saya naik, maka klubnya saya selamatkan. Klubnya SM selamatkan. Satria Muda. Ya kita waktu itu saling ngisi lah, saling dorong. Ya saya mau bilang apa ya? Sekarang kan saya sama dia udah hampir 20 tahun. Memang sudah lengket, cuma ya alhamdulillah lah sekarang negara percaya sama dia kan. Ya bangga juga lah kita. Dan ada Hasani di situ. Dan setelah itu eventnya luar biasa Bang. Habis itu masuk ke musik juga kan? Saya sempat kita bawa David Beckham. Itu juga kita Saya dengar rugi ya? Siapa? Saya dengar rugi ya? Waktu David Beckham kita nggak rugi. Tapi nggak untung besar juga. Oke, terus? Waktu Liverpool datang, Liverpool itu pakai kita. Liverpool itu sebenarnya pindah dia dari Anfield, orangnya semua kemari, dia cari partner lokal. Dia minta kita. Itu di Liverpool itu laku tiket 16 M.
Tapi itu kita dibayar. Jadi mereka jadi sukses banget. Si Liverpool dia bilang dia akan rekomend siapapun perusahaan dari Inggris datang akan pakai Mahaka Sport karena dia bilang you did well done. Very well. Karena kita buat, ya kan saya kenal lama di luar, saya buat konsepnya itu. Ya kalau kita ngomong sama orang Indonesia kadang-kadang nggak nyambung. Jadi pas saya ngomong sama orang Liverpool, kayaknya kita satu connect lah gitu. Kita buat misalnya di waktu nonton Liverpool itu, kan biasanya orang nonton kalau mau masuk GBK itu langsung ke pintu. Saya waktu itu buat tidak. Di pelataran itu, udah orang masuk ke pelataran tempat orang lari kalau sore itu sudah harus ada tiket. Ada lintasan itu. Udah ada tiket, jadi itu bisa orang kemana-mana gitu. Ngumpul-ngumpul dulu, ngobrol-ngobrol dulu, merasakan suasana. Baru nanti dia masuk ke gate dia. Konsep itu ternyata enjoy orang, dan kita tanpa terasa itu bisa menyaring orang nggak punya tiket. Karena 2 kali kedetek. 2 kali saringan. Tapi setelah itu orang banyak niru. Tapi oke lah, itu kan untuk bagusnya. Nah itu Liverpool. Lalu agak jenuh di sport, saya main di musik. Main di musik, kita main bawa artis asing. Di situ gua masuk rumah sakit. Rugi. Berat bener ya untuk menjadi promotor musik itu ya. Banyak yang nyerah. Siapa aja pernah dibawa? Pertama kali saya bawa Pussycat Dolls. Pussycat Dolls, oke. Setelah itu Imogen Heap. Oke. Dua-dua rugi. Lalu Slash. Slash, untung. Lalu Avril Lavigne. Untung. Oke. Nah, di 2010 saya terlalu nafsu. Jadi ini buat teman-teman, tidak boleh kita dalam bisnis itu membawa emosi. Oke. Jadi harus ada hitung-hitungan tetap. 2010 itu hampir tiap minggu ada konser. Nah, saya coba berhitung, orang yang nonton musik itu antara 6.000 sampai 10.000 yang di Jakarta. Jumlah orangnya? Jumlah orangnya. Kecuali kita buat yang premium. Nah, jadi waktu kita lihat ini 6.000, 10.000, kalau kelas musik yang kita bawa standar top 40, yang baru meledak, 1 album, 2 album, itu cuma 6.000 penontonnya. Kalau penonton kita di bawah 4.000, itu udah pasti rugi. Nah, saya coba riset kecil-kecilan, orang yang nonton musik ini rata-rata gaji 5 juta. Nightlife-nya. Nggak mau tinggal di rumah, sudah kos. Jadi dia akan spend buat nonton musik itu 1 juta. 1 bulan? 1 bulan. Kalau tiap minggu ada, habislah budgetnya. Akhirnya dia milih. Dari 4, gue pilih 2 deh, paling mentok. Maksimal. Kalau 6.000 kita bagi 4, atau 10.000 kita bagi 4, cuma 2.500. Nggak masuk lagi. Semua promotor waktu itu rugi. 2010. Saya rugi banyak, sangat banyak. Sangat banyaknya itu di waktu datangin siapa tadi? Nah, akhirnya saya coba masuk ke ke musik lokal. Saya buat show tahun 2010 itu 112 show. Dari Kupang sampai Aceh. Bawa siapa waktu itu? Hampir semua artis penyanyi Indonesia saya bawa. Sponsornya apa? Rokok? Telkomsel. Ada pesawat, banyak sponsor. Tapi waktu itu saya coba pikir, kok penonton nonton bayar tiket. Ya, ternyata model kayak gitu belum laku. Karena kebiasaan kalau konser free. Jadi totalin rugi saya. Padahal kita Dan saya dengar kalau lokal itu biaya keamanannya mahal sekali sana. Sangat mahal, saya nggak mau ngomong di sini. Itu yang membuat promotor semua rugi. Ya, kadang-kadang melebihi harga artis. Biaya keamanannya. Ya, saya pernah satu kota, kotanya saya sebut Padang Sidempuan. Saya bayar The Massive 40 juta. Saya bayar keamanannya 60 juta. Udah gitu minta tiket gratis lagi. udah dikasih tiket gratis dijual lagi. Masukin orang lagi. Jadi sangat tidak healthy bisnisnya. Ya ini kita ungkap aja karena saya juga promotor.
Betapa berat itu. Tiap kali kita bikin satu pertunjukan ada yang minta-minta gitu mengatasnamakan apapun. Ya ini yang berbeda waktu saya kan pernah ikut satu bukan kongres sih. Di LA itu setiap tahun tuh ada pertemuan promotor dunia. Yeah. Waktu itu kita ngeplay, kita masuk, kita datang ke LA. Saya ketemu semua promotor dunia. Memang di situ mulai aneh. Ternyata promotor Indonesia itu paling aneh. Promotor di Amerika itu rata-rata pemilik venue. Jadi dia promotor. Untuk meramaikan venue-nya. Yes. Di sini tidak. Dia create. Iya betul. Dia create. Amerika Latin, waktu saya cerita harga artis segala macam, dia kaget. Betul ya. Jadi artis Indonesia masuk Indonesia itu pasti mahal. Paling termahal di dunia Indonesia. Dan Filipina. Yes. Saya dengar karena promotornya bersaing sana. Yes. Jadi bukan promotor yang bersaing. Agen. Jadi gini, ada orang saya bekas kerja sama saya. Iya. Atau pernah kerja dengan Pak Helmi, atau pernah kerja dengan Mas promotor Adri Subono. Mas Adri. Itu sudah pernah berhubungan dengan artis atau agennya. Iya. Mereka jadi perantara. Calo lah. Iya, saya nggak mau sebut calo lah. Calo lah. Ya, broker lah. Broker lah ya. Bahasa halus ya. Bahasa halusnya. Bahasa kasar ya calo lah. Lalu bidding terus. Iya, bidding terus kan, naik-naikin. Jadi saya pernah sebuah ini true story ya. Iya. Ini true story. Waktu itu mau ambil The Killers. Saya udah hitung. The Killers itu saya 350.000. Itu udah mahal tuh. Udah mahal. Di negara lain mungkin di bawah itu kan? Yes. Jadi nanti saya cerita. 350.000 itu menurut saya kita udah untung. Ya kan? Oke. Kalah. Di 350 saya kalah. Di overbid oleh orang? Overbid. Oke. Tiba-tiba ada yang telepon saya. Entah siapa kenalin. Telepon saya. Dia dapat 450. Saya bilang dari mana cara ngitungnya supaya duit balik? Oh, begini, begitu. Saya bilang akhirnya, saya dari Mahaka Entertainment. Karena kita ada dua kan, Mahaka Entertainment untuk musik, Mahaka Sport untuk sport. Mundur langsung dia. Itu bidding The Killers, closingnya 750. Akhirnya nggak jadi. Ternyata yang bidding nggak ada uang. Baru cari investor. Nyari lebihan aja ya? Iya, akhirnya totally kalah. Nah, waktu itu ada lagi, ada penyanyi siapa lagi top bener itu. Main di Indonesia, saya kalah dengan Mas Adri. Tiba-tiba ditawarin saya untuk Singapura. Di Singapura cuma 100.000. Di sini? Saya udah 300 kalah. Itu benar ya, San? Katanya artis Ani, kita udah deal 200.000. Oke. Tiba-tiba, ini belum kontrak nih. Yes. Tiba-tiba, Pak, kami dapat tawaran 250. Bapak mau naikin apa enggak? Betul, Betul gitu? Betul. Iya. Terus belum sempat kontrak nih. Nanti dia telepon lagi, Pak, ini ada nawaran 300. Betul ya? Yes. Ya, jadi ini untuk Anda aja. Jadi harga artis asing yang masuk Indonesia paling mahal karena ada persaingan tidak sehat antara promotor apalagi campur tangan orang-orang perantara. Kalau seandainya promotor itu kompak, bisa diajak. Kita, misalnya Mas Helmi ngebid ini ya. Ya. Udah kita nggak ikut. Nggak ikut. Ya udah. Paling harganya ya. Sehat banget ya. Sehat banget. Dan artis asing tahu betul Indonesia begitu ya? Ya, waktu itu pun kenapa? Jadi saya waktu itu ngobrol sama agent yang di LA. Saya bilang, lo terlalu mahal untuk Indonesia. Tapi kan kalian dapat perusahaan rokok. Iya. Tapi saya bilang kalau nanti perusahaan rokok nggak boleh lagi, ya kita duduklah ngobrol lagi. Ya memang waktu itu pun jor-joran sih, sponsornya juga jor-joran. Wih, saya ketemu dengan Adri. Ya, Adri Subono itu dia promotor top Java Musikindo. Yes. Akhirnya dia give up, berhenti. Iya, betul. Gara-gara harga artis yang masuk Indonesia tidak sehat lagi. Betul. Akhirnya Adri, promotor besar itu ngambil kecil-kecil aja. Betul. Yang cuma 50.000, 100.000, yang udah pasti untung. Jadi kecil-kecilan. Yang punya uang, yang real promotor, ya. Itu pasti dia ngerti benar cara ngebiddingnya. Ini yang capek kita kan orang yang nggak dia cari orang lain. Karena gini, saya nggak tahu siapa. Iya. Waktu SM Group yang Super Junior main di GBK, Suju ya. Itu datang tawaran ke saya. K-pop ya. K-pop dengan kru 400 orang. 400 orang. Wih, ini 777 nih. Iya. Saya bilang dari Korea. Semua itu kan SM Group namanya. Iya.
SM Town. SM. Saya hitung-hitung, Hmm. saya harus ada penonton baru break even 35.000. Baru break even. Di bawah itu rugi. Di bawah itu rugi. Hmm. Cost-nya. Hmm. Akhirnya saya give up, saya nggak mau. Oke. Ada yang ngambil, Hmm. penuh katanya. Tapi saya dapat kabar, si investornya hilang duit malam itu 14M. Nangis sih. Penontonnya cuma 20.000. Rame. Sisanya nggak bayar. Bukan. 20.000. Kan saya hitung 35.000 aja masih break even. Dia cuma dapat 20.000. 20.000. Kalau dapat 50.000 Baru dia untung. Untung. Nah, setelah itu saya bilang sama Mas Erik, Mas, garis tangan aku bukan di musik. Hmm. Kalau aku pegang sport rata-rata untung. Hmm. Tapi kalau aku pegang musik, Hmm. banyak buntungnya dari Hmm. untungnya. Ya. Jadi Akhirnya Mahakam meninggalkan musik. maka meninggalkan musik. Dan yang paling fenomenal adalah pada saat waktu itu saya tahu betul, ya dunia sepak bola, olahraga nomor 1 Indonesia mati. Ya karena banyak sekali skandal, ya match fixing dan sebagainya, sehingga dibubarin, ya tidak ada kompetisi. Dan Pak Jokowi saya tahu betul kepengen agar masyarakat Indonesia dihibur. Sepak bola dihidupkan lagi, dan lagi-lagi Hasanuddin Abdul Ghani datang dengan sebuah konsep didukung oleh Pak Erick Thohir, yaitu membuat Piala Presiden, begitu ya? Cerita dong, Sir? Ya, awalnya sebenarnya bukan Piala Presiden. Hmm. Awalnya itu, kalau menurut Erik, saya waktu itu pulang lagi vacation di New York. Ya. Jadi Erik telepon saya, suruh pulang. Klub-klub yang sudah merasa pemain udah dikontrak segala macam itu tiba-tiba kan PSSI di bench. Di bench kan? Ya di bench, nggak boleh lagi ada kegiatan sepak bola. Itu karena yang skandalnya gila-gilaan itu ya? Udah bercampur baur. Udah campur baur. Macam-macam. Kepengurusan yang... Ya, akhirnya pemerintah waktu itu ikut campur, akhirnya FIFA mengatakan ya nggak boleh. Ya. Jadi di bench, dengan di ban makanya kegiatan pun tidak dikasih izin sama polisi. Karena tanpa izin dari BOPI. BOPI kan Itu benar, karena match fixing club antara lain ya? Macam-macam. Oke. Saya nggak tahu persis karena saya waktu itu belum di dalam. Nah, singkat cerita, saya dipanggil Erik ketemu, buat konsep. Kita buatlah turnamen. Nah, waktu itu belum tahu namanya apa. Saya langsung berpikir, ini kan yang nggak keluarin izin pemerintah. Kalau dapat izin dari pemerintah, berarti kan semua jadi mudah kan? Ya. Saya usulkan, kenapa nggak kita buat Piala Presiden? Kalau memang Bapak Presiden berminat, mau gitu, berkenan. Kita beranjang sanalah ke beliau. Gitu. Beliau ternyata sangat terbuka. Sangat antusias. Sangat antusias, ya udah akhirnya hadiahnya naikin segala macam. Nah, awalnya izin yang susah benar dikeluarkan ya, jadi gampang. Jadi gampang. Ya kan, itu kan udah kita pakai politik aja kan. jadi gampang. Pesertanya awalnya nggak mau juga. Ya karena saya bilang kita udah dapat izin, akhirnya mau. Nah, lalu dibuatlah pool, 5 pool. 5 pool, saya berpikir model konsep World Cup. Nah, World Cup itu supaya tiap kota ada siapa yang bagusnya. Jadi tuan rumah, waktu itu kita pilih Bandung, Malang, Bali, Bandung, Bali, Palembang tidak. Beda? Bandung, Bali, Malang, satu lagi mana ya? Oh lupa ya. Bandung, Bali. Ya oke lah. Kita buat konsep 4 kota itu tuan rumah. Nanti kita buat harus ada tim yang lemah, setengah lemah dan kuat. Jadi saya buat drama. Jangan tiba-tiba misalnya Bandung jangan ketemu tim kuat dulu. Kalau ketemu tim kuat, itu nanti tidak klimaks. Tidak klimaks. Nah, konsep itu saya buat cara pengaturannya. Tiap kota, kalau di Bali itu Persija ketemu Bali, kalau di Malang ketemu Sriwijaya yang kuatnya. Oh di Makassar. Satu lagi Makassar. PSM nanti ketemu waktu itu klub Borneo, karena Borneo itu ambil pemain dari Papua. Nah, jadi saya buat berimbang, benar di puncak-puncaknya itu tim bagus. Jadi sebenarnya konsep saya adalah industri. Bagaimana membuat tontonan karena it's about media, jadi broadcast, jadi rating TV. Saingan kita waktu itu sinetron. Jadi kita buatlah. Saya bilang sama TV waktu itu, Impact, tolong saya diberi kepastian jamnya, jangan ditukar-tukar. Karena sebelumnya saya nggak mau sebut grup mana, itu diacak-acak.
Kadang ada di TVG, kadang-kadang ada di TV ini, kadang ada di TV itu. Orang bingung menonton. Nah, saya bilang sama Entek, tolong saya dikasih waktu, durasinya pasti. Jam berapa, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Nah, dikasihlah sore hari. Jadi di lock dulu ya? Di lock dulu, sore hari. Ya. Udah, yang sore hari saya ambil pertandingan yang biasa aja. Tapi yang prime time, jam 7, itu pilihan. Top club. Top club. Jadi saya katakan kepada klub-klub yang nggak biasa-biasa, ya sorry, Anda nggak dapat main di sini. Ini industri. Ini industri. Jadi memang harus tega kita, nggak boleh membela. Nah itu kita buat, ratingnya alhamdulillah naik terus sampai puncaknya di final itu tertinggi sampai hari ini. Share-nya 45%. Ratingnya udah double digit. Jadi everybody happy. Waktu apa? Persija lawan? Finalnya Sriwijaya, kampung Yeah. Pak Helmi, ketemu dengan Persib Bandung. Persib Bandung, oke. Ya. Itu baru pertama juga nggak boleh main lagi di Stadion Utama Senayan, GBK, Yeah. apalagi Persib, musuhnya dengan Jakmania. Ya. Ya udah, yang bantu saya waktu itu yang berani itu Pak Tito. Pak Tito itu Kapolda. Ya udah, beliau pasang badan, main. Jakarta waktu itu jadi siaga 1. Tapi alhamdulillah berjalan. Setelah itu traumatiknya jadi Tahu berapa itu? 2015. 2015. Nah, dari situ harga sepak bola naik. Nah, saya waktu itu cari uang 42 M waktu buat Piala Presiden pertama itu nggak mudah. Tapi Setelah itu saya sangat mudah. ya. Saya buat Piala Jenderal Sudirman. Itu dealnya 15 menit. Langsung ada yang ngambil. Harga sepak bola akhirnya naik, tercatat waktu diambil lagi oleh PSSI Ya. menjadi 375 M waktu dibuat championship Torabika Championship. Itu 375 M the highest untuk saat itu. Artinya karena pasar sudah percaya. Ya. Nah, saya mengharap itu awal titik sepak bola itu industrinya itu jalan. Dan saya buktikan apa yang saya pernah ngomongkan dulu, saya buktikan di Piala Presiden, industri sepak bola itu tidak boleh ada ego. Ego pemilik, Ya. ego para orang-orang yang cinta sepak bola nggak boleh. Atau ego pengurus. Atau ego pengurus. Ya. Karena ini industri. Industri. Begitu industri itu hidup, pemainnya jadi sejahtera, pemilik klub juga untung. Jadi everybody happy. Jadi waktu final, setelah final diundang ke istana, Pak Jokowi tanya, Pak Hasani bagaimana Piala Presiden? Saya katakan, Pak Presiden, alhamdulillah kami yang melaksanakan untung, klub-klub untung, everybody untung. Ya seharusnya sepak bola untung ya. Iya Pak, seharusnya untung Pak. Tapi kenapa rugi melulu kata beliau kan? Saya juga nggak tahu Pak. Nah jadi sebenarnya kuncinya manajemen. How we manage. Karena penggemar sepak bola di Indonesia luar biasa. Iyalah, Luar olahraga biasa nomor besar. 1. Nah jadi bagaimana kita harus enjoy datang ke lapangan. Ya. Waktu itu sesuatu yang saya rubah, ada attitude yang saya rubah sebenarnya menjadi itu basic paling dasar. Ya. Dulu sebelumnya banyak sekali pelanggaran, pukul wasit, Ya. berantem kalau sudah timnya Untuk kalah. katanya yang Hasani bikin satu aturan ya. Yes, Siapa yang ngaco didenda. Ya, saya buat adisional, Ya. aturan adisional yang sebenarnya tidak dilakukan oleh FIFA, tidak dilakukan. Tapi ini kan bentuknya emergency. Ya. Nah, saya belajar, kita apapun kita di lokal ini boleh menyesuaikan. Tidak harus mutlak ambil punya FIFA. Apa yang dibuat waktu itu? Nggak boleh Kalau walkover. pukul wasit, Wasit denda 100 juta. 100 juta. Timnya. Orang yang pukulnya. Oke, terus Ya, siapapun yang pukul, timnya itu satu tim 100 juta bayar. Kalau berantem, 50-50. Waktu itu kita kasih uang kepada klub, total 600 juta. Kita kasih uang transportasi, kita segala macam, kita tahan 200. Untuk denda itu. Untuk denda. Saya katakan, ayo dong pukul wasit. Kenapa Pak? Supaya saya nggak bayar lagi sisa uangnya. Ketawa mereka. Ketawa, akhirnya beberapa pemain bilang, Mas Hasani, bagus juga sih konsepnya. Kenapa? Biasanya kita udah mau tendang aja, sekarang mikir tuh 100 juta. Karena waktu itu klub juga nggak ada uang. Ya kondisi kan. Dia bilang, 100 juta gede. Nah jadi, ada lagi lucu nih. Klub Surabaya,
main di Sriwijaya, karena mungkin cerita lama tuh bisa diatur game segala macam, ketinggalan kalah, merajuk mau main. Saya bilang gini, kalau WO itu banyak kali kehilangan uangnya nanti Pak. Wah, saya nggak peduli, pokoknya saya mundur. Akhirnya mereka total mundur. Besok dia telepon, Pak Hasan ini buat anak-anak bagaimana? Bapak itu kehilangan uang 400 juta. Aduh itu besar. Ya itu, marahnya 5 menit, hilangnya 400 juta, saya bilang. Padahal saya dekat benar dengan beliau. Tapi di situ saya bilang, sorry. Dalam pekerjaan ini, peraturan saya buat itu. Dia sampai hari ini respect sama saya. Namanya Pak Gede Wideade. Beliau respect ke saya karena saya tegas di situ. Padahal saya dekat benar dengan beliau. Karena selain juara, siapa rating tertinggi, saya kasih bonus lagi. Bonus lagi. Jadi, how we create industry. Yes. Nah, waktu itu saingan kami adalah film Tukang Bubur Naik Haji. Sinetron. Wah, gua libas waktu di final. Merdeka. Dan kemudian karena beliau udah membuktikan dan bos Erik juga naik ya. Erik juga naik, membeli Inter Milan, membeli apa lagi ya, DC United. Dia pertama kali beli itu sebenarnya klub Philadelphia Sixers. 76ers, klub NBA. Oke. Setelah itu ada tawaran katanya murah, itu Inter Milan. Inter Milan. Dibilang angkanya murah, guanya yang sewong. Gila ya, murah ya, gua udah mahal banget. Oke, terus itu dia beli DC United. DC United. Nah, malah mau bikin stadion di Washington kalau salah ya. Sudah jadi, tapi sudah jadi. Oke. Tapi setelah itu Sixers dia lepas. Saya dengar Inter juga dilepas ke investor dari China. Dari China. Dimanapun dia lepas dia untung. Dia untung. Ya. Jadi bos Erik itu tangannya bagus, garis tangannya bagus. Apa yang dipegang lumayan. Ya. Saya juga waktu itu diminta bantu Asian Game. Di situ saya belajar kalau semua orang terbaik di Indonesia ini dikumpulin, we can do it. Karena saya lihat orang-orang tidak semuanya orang kita tanda kutip nggak baik, tapi banyak orang yang masih punya dedikasi. Jadi waktu di Asian Game itu saya belajar. Kita bekerja buat negara. Jadi kita bukan bekerja untuk cari uang, untuk cari apa, kita bekerja. Tapi setelah hasilnya luar biasa, value itu dapat buat kita. Ya, ngerasain ya? Saya ngerasain. Ya. Alumni Asian Games tuh Erick Thohir, Wisnu Sama, jadi menteri. Banyaklah kita yang jadi seseorang lah dari alumni Asian Games. Saya belajar. Saya waktu itu pegang revenue, marketing. Dapat 1,9 triliun. 1,9 triliun dalam bentuk cash 1 triliun. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya? Belum pernah terjadi. Saya aja mendengar uang 1 triliun belum pernah. Jadi waktu pertama kali dikasih angka 1,5 triliun, saya berpingsan. Target? Di target 1,5 triliun, kayak sekarang orang bilang pingsan mau disuntik vaksin gitu. Jadi, dari mana gue bisa dapat duit segitu banyak? Karena kan kita baru main 10 miliar, dapat 100 miliar aja buat kita udah gembira. Tapi karena kerja semua, saya harus katakan begini, Pak JK, Pak Erik, Pak Safri Samsudin, wakil, everybody lah yang all out untuk negara. Waktu itu kita nggak mikir. Negara tidak boleh malu, harus menjadi penyelenggara yang terbaik. Jadi kita nggak pernah mikir kita dapat apa. Lebih luar biasa. Ya waktu itu kan kita berpikir yang penting penyelenggaraan baik dulu lah. Tapi ternyata prestasinya pun gila ya. Itu di luar dugaan. Di luar dugaan. Atlet ngamuk. Segala macam jadi sempurna sekali. Malah tempat kita nggak cukup itu GBK. Kita dulu pikir penonton kita ada, enggak. Olahraga apapun ditonton. Olahraga kabadi yang itu bener. Kan saya di TVRI di depan itu. Nggak bisa jalan lagi orang. Aduh, saya pernah tuh hari Sabtu, 2 hari sebelum cuma untuk merasakan euforia menjadi tuan rumah dan bangga. Disitulah saya bangga sekali jadi bagian dari Asian Games. Itu namanya apa? Kayak kalau di Olimpiade itu Olympic spirit. Saya pikir setelah saya kan gini perjalanan. Saya dulu kan nulis olahraga.
NBA. Saya nulis World Cup 94. Ya. Saya Olimpiade juga saya ikutin segala macam. Saya pikir dalam dunia olahraga saya udah cukup lah. Akhirnya saya pulang. Kita buat company dengan Erick Thohir, Mahaka Sport. Ya pelan-pelan akhirnya kita berhasil lah di kriteria itu. Akhirnya ada Asian Games, beliau dipercaya, saya dipercaya. Kita buat piala-piala presiden segala macam. Apa yang pernah kita omongin yang orang bilang nggak mungkin kita bikin. Terus IBL segala macam semua kita bantu. Nah, saya pikir, wah, hampir semua kita buat. Sudah kita lakukan. Saya mesti buat buku. Jadi lah buku ini. Ya, kenapa saya mesti buat buku? Inilah peninggalan saya. Legacy. Kalaupun saya nanti ya umur tangan Tuhan, Ya. saya udah meninggalkan suatu buat generasi. This is the real story. Karena hampir semua, memang saya campur dengan teori, tapi itu semua saya bekerja dari 2002 sampai 2018 kemarin setelah Asian Games. Inilah buku yang saya bisa persembahkan. Jadi subscriber saya hampir 700.000 baru saya undang sahabat saya ini. Ya. Nanti aja lah yang lain tuh. Pokoknya dia ini orang hebat banget. Ya, bayangkan tadi ya. Just name it. Crossbone itu catatannya tuh. Milestone-nya Hasani Abdul Ghani ya. Kemudian Piala Presiden. Asian Games 1,9 Streetball juga ada streetball. Ada streetball. Streetball. Luar biasa. Dan saya ngikutin dari awal. Ya, saya bilang tadi cerita lead-nya. Dulu kita sama-sama susah. Saya agak sedikit lebih naik dikit lah daripada dia. Zaman itu. Dia pertama pulang di Amerika, dia datang. Saya ajak makan di warteg. Dia bilang, Helmi Yahya masih makan di masih lah kita makan di warteg. Dulu di Amerika berapa tahun, San? Saya masuk Amerika itu 1986. 86? Dan dari nol betul kan ya? Saya dengar very nol. melakukan pekerjaan loper koran. Apa aja saya kerjakan. Ya, loper koran apa lagi? Loper koran, kerja restoran. Apa aja, saya double job terus. Saya bawa taksi, limo. Kalau di New York tuh, sopir taksi begini semua tampaknya. Pakistan, Bangladesh gitu. Muka saya ini di New York, sangat menarik. Kenapa? Orang paling kaya di New York, mukanya kayak saya. Siapa? Semua CEO-nya. Oh iya, India tuh. India semua. Wall Street itu India semua. Tapi sopir taksi pun begitu. Jadi pernah saya ketemu. Tapi di New York sekarang nama main. Penjual-penjual hotdog di pinggir jalan itu begini juga buka itu. Iya. Tapi muka kayak gini banyak untung. Terus. Banyak untungnya waktu saya di New York itu muka kayak gini. Karena yang kerja di kantor pemerintahan. Di kedutaan juga pernah ya? Saya pernah di kedutaan 10 tahun. 10 tahun loh? 10 tahun saya kedutaan, saya pegang turisme. Information, tourism. Jadi saya hafal benar. Hotel di Bali, gimana kondisi Bali, Jogja, segala macam tuh hafal saya. Itu Indonesia waktu itu nomor 2 loh. Malaysia belum ada apa-apa. Oh. Tiba-tiba Malaysia jadi naik kan. Jadi gini, ini kalau kita cerita turisme ya. Kenapa orang Amerika, orang Eropa tidak mengenal Indonesia? Saya baru ngeh setelah saya pulang. Kenapa dulu gua jualan Indonesia nggak laku? Ternyata di buku sejarah, karena saya baca buku sejarah anak saya, Indonesia itu East Indies. Jadi sebenarnya kalau kita fokus, bilang aja East Indies, sekarang itu Indonesia, everybody know. Karena mereka tahu Celebes, mereka tahu Bali, dia tahu Sumatera, dia tahu Java. Dia nggak tahu Indonesia. Baru mereka tahu Indonesia, bom Bali, tsunami, gunung meletus. Siapa yang mau datang? Nggak ada sesuatu yang itu. Dulu. Jadi newsnya jadi bad news. Dulu. Nah, sekarang mau diperbaiki kan? Udah. Ini sekarang kan saya lihat. Udah bagus lah. Ini Mas Sandi saya lihat juga bagus turun ke lapangan segala macam. Ini dia challenge. Jadi bagaimana mengangkat kepulauan kita yang begitu indah, yang culture-nya luar biasa. Kalau mencari sebenarnya turis 25 juta itu sebenarnya kita mudah. Semoga kita bisa capai ya. Kita capai. Itu tapi yang saya kan di Amerika 91, 92. I know it. Saat itu memang Bali lebih terkenal dari Indonesia dulu. Saya marah betul tuh, masih ada orang ngomong, wah Indonesia mah kalau ke Bali itu dulu.
Ya kan, sekarang sih we are much better. Oh iya, iya. Hari ini Dan jauh senang berubah. banget kita. Banyak film Hollywood mengangkat Indonesia ya? Ya. Itu salah satu lah. Saya dengar George Clooney sama siapa gitu akan bermain film di Bali itu. Saya baru dapat sama kabar. Julia Robert. Sama Julia Robert kan? Ya. Jadi ini dulu kan Julia Robert main Eat Pray Love itu mengangkat Bali tuh. Ya. Ya ini ini kabar nih untuk pemerintah Indonesia, mari kita sambut tuh. Jangan lagi terdengar kabar. Saya barangkali akan melapor ke Bro Sandi. Jangan kita dengar kabar orang mau bikin film Indonesia dipersulit. Banyak sekali Ya, film. kita terlalu terjebak dengan birokrasi yang nggak Birokrasi lah, perizinan susah kali. Jadi bukannya jemput bola malah. ya contoh lah kita di sepak bola. Sepak bola itu udah jadi industri. Jadi seharusnya untuk sebuah pertandingan sepak bola tidak harus ada izin-izin yang begitu ketat lah. Ya, kita ngomong bola. Sekarang Hasani ada di Exco PSSI. Yes. Yang sampai sekarang masih di ban. Kita berharap ini para musim akan Piala Menpora akan jalan 20 Maret gitu. Targetnya. Apa yang terjadi pada sepak bola Indonesia? Kenapa begini, San? Kan sebenarnya ini pandemi ya. Ini pandemi. No, sebelum pandemi lah, sebelum pandemi. Sebelum pandemi sebenarnya lancar. Ya. Waktu itu saya katakan saya kebetulan jadi Exco. Oke. Exco itu eksekutif komite. Jadi ada 15 orang eksekutif komite. Ini siapa Exco di sana? Exco ini ada ketua, ada wakil 2, ada anggota 12. Dipilih oleh jadi ketua PSSI otomatis. Otomatis ketua. Ex officio. Otomatis lah. Chairman-nya Exco. Oke. Ada wakil ketua. Itu Exco juga. Oke. Tapi dalam hak suara sama kami. Ya, ada 12. 12, jadi total kami 15 12 orang. ini siapa? 12 ini namanya Exco. Ya. Ini dipilih oleh 85 suara dari klub dan Asprof. Ada 85 suara. Dan Hasani salah satu di antaranya. Yes, saya dan punya wewenang yang sangat luar biasa ya. Kita dibagi lagi di situ komitenya. Saya membawahi bisnis dan keuangan. Terus masalah transfer pemain. Lalu wasit. Jadi ada 3 bidang saya pegang. Saya sempat juga kemarin dibantu di LIB jadi komisaris, tapi saya udah mundur. Nah, di Exco ini, ini menjadi, jadi di PSSI itu keputusan bukan keputusan ketua umum, kolektif kolegial dari 15 orang ini. Nah, jadi setiap apapun diusulkan, kita harus meeting. Jadi ketum PSSI tidak bisa memutuskan diri tanpa persetujuan anggota Exco yang lain? Yes. Dan harus majority, aklamasi? Yes. Kalau memang enggak, voting. Ya. Sejauh ini ada voting, ada tidak. Nah, contoh misalnya kemarin saya bilang dengan Pak Iwan, Pak Muhammad Irawan, Ketua Umum, Pak, masalah sepak bola kita selalu tidak ada kepastian. Waktu saya udah jadi Exco nih. Ini Bapak sebagai seorang polisi, jenderal, kita selama ini susah benar dapat izin polisi. Waktunya Bapak perlihatkan kepada masyarakat sepak bola, kali ini on time. Nggak ada delay-delay lagi? Nggak ada delay-delay. Kalau ini terjadi, Pak, ini automatically pasar akan percaya. Kalau pasar percaya, harga sepak bola akan naik. Sponsor masuk. Karena semuanya udah ada di dalam, Pak. Oke, Pak Hasani, kita coba kerja keras sama-sama. Kita kerja keras, kita buat on time. Biasanya delay selalu per bulan, 3 bulan. Sekarang on time kita kejar. Februari di Surabaya. Habis itu kita buka opening terakhir untuk Liga 2 di Balikpapan. Habis itu kena pandemi. Nah, itu kan di luar itu kita. Force major itu. Itu nggak bisa kita buat apa-apa. Perhitungan saya waktu itu September, Oktober sudah mulai turun. Ternyata tidak. Ternyata enggak. Makin menggila. Nah, akhirnya tidak bisa apa-apa. Tapi sekarang udah mulai turun ya? Sekarang dengan ada vaksin dengan masyarakat udah mulai juga menyesuaikan. Nah, sekarang sepak bola kemarin susah benar kan untuk dapat izin karena dianggap masih bisa mengumpulkan massa. Tapi sudah dapat sih. Kita belajar dari Liga Inggris jalan, Liga-Liga jalan semua tanpa penonton ya. Makanya kalau tanpa penonton artinya penonton harus bisa menonton dari televisi kan Pak Sana ya. Yes, Anda itu pun juga sangat satu-satunya. pasti dengan media ya kan? Ya itu kan gini, sport tanpa media nggak mungkin. Nggak, nothing. Tanpa media nggak mungkin kita akan cinta dengan Liga Inggris. Nggak akan pernah kita tahu siapa itu yang namanya Ronaldo. Siapa itu Messi. Paul Pogba, nggak mungkin. Nggak ada. Semuanya melalui Jadi media. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak perlu media, Anda berarti the wrong place. Nggak cocok masuk di, nggak ngerti olahraga. Itu masa lalu.
Ya karena Hasan ini dia ngerti media, dia ngerti marketing, dia ngerti sport. That's how we create. Maka dalam buku ini saya mengatakan how we create the value. Combination of that. Yes. Tanpa itu, karena gini, Ya. tanpa prestasi aja, timnas sudah hebat. Bagaimana dengan ada prestasi? The highest rating TV masih dipegang oleh timnas. Ya. Masih rekor. Betul. Jadi, Kau bayangin nih, TVRI tiba-tiba seumur hidup nggak pernah nomor 1. yes. Ya, Tiba-tiba waktu saya pegang dan dapat timnas melawan Malaysia, nomor 1. Top 10 acara TV, nomor 1, nomor 2, nomor 10-nya TVRI. Padahal sebelum itu orang bilang di sana. That proof. Ya, that proof. That proof. Nah, sayangnya kalau itu kita maintain dengan benar, Ya, secara profesional, tanpa politik-politik, politik-politik. ya, karena gini, Dan tanpa dirusak dengan kepentingan-kepentingan orang-orang saya yang merusak. diajarin, with my brothers yang ngajarin saya Erick Thohir, dia katakan, Bang, dalam bisnis nggak boleh falling in love. Nggak boleh falling in love. Tidak boleh falling in love. Begitu falling in love, kita udah nggak objektif lagi. Kehilangan logika. Yes. Nggak boleh falling in love. Passion harus. Fashion boleh. Ya, That's nggak how we falling. love that. Ya, Tapi when we falling in love, biasanya kita buta. buta. Nggak objektif lagi. Maka orang katakan, cinta itu buta. Sorry ya, saya masih menyebut TVRI. Saya hanya ingin membuktikan bahwa Iya, bahwa sepak bola itu Bung adalah Helmi itu telah membuktikan. Ya. Saya sebagai orang luar, Ya. melihat TVRI yang selama ini, dulu Orang orang bilang nggak- ditaruh apapun nggak ada yang nonton. saya Apabila- pernah mempergunakan TVRI waktu itu untuk nge-boost jaringan. Asian Games ya termasuk ya. Asian Games, termasuk waktu itu Piala Sudirman. Ya. Tapi tetap kita nggak dapat. Tapi ya bukan karena Bung Helmi teman saudara saya, Ya. tapi everybody knows. Ya. Under you, TVRI naik. Ya. Yang sekarang tinggal nikmati aja. Saya dipecat gara-gara Liga Inggris lagi-lagi sepak bola. But I love it. Oke, brother. Thank you so much. Thank you. Saya berharap Pak Sani tetap sehat. Amin, amin, amin. Ya. Sama-sama. Saya dengar sekarang udah mulai berbisnis di luar sport ya. Saya doakan sukses di bidang energi. Amin, amin. Aku dengar main di turbin-turbin. Energi masa depan. The green energy. Ya. Harus jalan terus. Ya. Jangan pernah kehilangan cinta terhadap Indonesia dan terhadap sport. Oh enggak, itu always. Kapan-kapan kita siaran olahraga bareng-bareng nih. Oh, Orang bilang setelah NBA kami tinggal, bedanya itu. Orang Medan bilang, bedanya itu. nggak greget. Buat saya nggak bilang gitu, bedanya itu. It's about the feel. Ya. It's about the feel. Ya, thank you, brother. Thank you. Sukses. Selamat bermain sama cucu. Cucumu 2, aku 3. Itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang That's nggak another bisa thing. kita ceritakan itu. Iya. Nikmat banget. Saya berharap COVID selesai dan kita ketemu di New York akhir tahun ya. Ya, ya, amin, amin. Boleh dong Nggak kita bisa kemana-mana mimpikan. ini. Karena tahun baru lalu saya dengan Nasani di New York. Ya. Setelah itu ini baru kita ketemu ya. Time flies. Time You enjoy? Oh yes, so much. So much. It's Oke. my second city. I know. Berapa belas tahun ya di New York. Baik, saya berharap kita mendapatkan banyak sekali pelajaran hari ini about sport, about kecintaan, about management, about entertainment, about showbiz, ya, about sport industry, about sport marketing, dan juga pelajaran hidup bahwa Hassani Abdul Ghani, one of the best in this nation, ya, sudah menceritakan bagaimana dia bisa sukses. Ke depan banyak sekali event. Kita harus mensukseskan Liga 1, Liga 2. Ya, pramusim sebentar lagi, dan PON Papua sebentar lagi, ya, semuanya Olimpiade Tokyo, ya, juga sebentar lagi. Saya pikir kita harus menjadi bagian yang sukses dari itu, ya. Demikian wawancara saya dengan my big brother Hassani Abdul Ghani. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mungkin 1,5 jam ya. Wow. Bye bye.